Kita udah masuk ke bulan yang baru, bulan yang paling ditunggu-tunggu sama para jombloan dan jomblowati, karena ada hari Valentine di sana. Ya, di bulan ini maksudnya. Tapi kita nggak pusingin Valentine, karena Valentine buat orang Kristen kayak kita, buat orang percaya, itu sudah selesai 2000 tahun lebih yang lalu lewat kematian Yesus. Makanya kenapa kita tidak terlalu pusing ada hari Valentine apa enggak, karena setiap hari kita memperingati Valentine itu sendiri. Hari Valentine maksudnya. Valentine dari nama orang soalnya ya. Dan kalau dibilang mau sebut sebagai hari kasih sayang, kita sudah menerima kasih sayang dari Tuhan setiap hari. Ya, hari ini kita masuk ke tema yang baru di bulan Februari, yaitu Faith of Maturity. Iman yang dewasa atau iman dari sebuah kedewasaan atau iman yang dewasa gitu. Faith of Maturity. Kita lihat dalam firman Tuhan 1 Korintus pasal 13 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Paulus lagi cerita nih, dulu gue kecil, masih bocah. Ya gue berpikirnya kayak anak-anak. Gue bertindaknya seperti anak-anak gitu. Sesuai umur, tapi ketika sudah dewasa, dia sudah meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Kalian mungkin kalau lihat, kalau nanti kita ada kesempatan entah kapan bertemu dengan Iora, walaupun kita belum bisa ketemu, kita nggak mendapatkan kesempatan ketemu Iora yang masih belum 1 bulan gitu ya, belum 2 bulan. Tapi mungkin nanti kita akan ketemu lah pokoknya sama Iora dalam keadaan yang masih kecil. Kita akan merasa lucu dengan kekanakannya dia gitu loh. Anak-anaknya dia gitu. Karena Iora gitu. Kalau lihat kalau kita dengar cerita si Cindy, Iora dibawa ke rumah sakit buat disuntik gitu. Imunisasi. Katanya Iora manggil-manggil semua orang di sono katanya. Manggilnya juga pakai bahasa bayi ya. Gitu. Gitu. Oh gitu ya. Oh ya, itu manggil apa ngajak berantem sih? Woi. Gitu. Kalau Iora yang kayak gitu enak gitu, lucu liatnya. Lucu gitu. Coba bapaknya yang kayak gitu. Ke rumah sakit bapaknya kan mana buluan gitu kan. Kayak gua gitu kalau lagi belum cukuran. Woi. Didatang security gitu. Iya kan? Karena udah gede gitu. Udah gede tapi kelakuannya kayak anak kecil, orang nggak ada yang suka. Orang yang sudah dewasa kelakuannya kayak anak kecil, nggak ada yang suka gitu. Gua rasa semua setuju gitu kan. Makanya kenapa kalau kita ngomong pacaran, yang boleh pacaran hanya orang yang sudah dewasa. Karena nggak bakalan ada sifat kekanak-kanakan yang ditunjukkan ketika dia pacaran. Bahaya kalau anak kecil pacaran. Semuanya pakai woi gitu. Nggak ada sesuatu yang bisa mempresentasikan kalau dia memang sayang, bentuknya kayak gimana. Ya pokoknya gitulah kalau kita mau bahas tentang pacaran. Makanya kenapa ada waktunya gitu. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya anak-anak, ada waktunya sudah dewasa. Ketika anak-anak, nggak usah bertindak kayak orang dewasa gitu. Nggak nyambung, bebannya belum bisa dipikul. Dan ketika dewasa, jangan berkelakuan kayak anak-anak. Nggak ada yang suka. Kalau kita sebut kanak-kanak, kanak-kanak adalah sebuah kondisi yang disebabkan oleh usia. Kenapa seseorang dibilang anak-anak? Kenapa Iora dibilang anak-anak gitu? Karena umurnya ya belum 1 tahun ya, anak-anak. Bahkan umurnya Iora nanti 12 tahun pun dibilangnya anak-anak. Karena ada rentang usia gitu. Kalau kita lihat dari arti katanya gitu ya, kanak-kanak adalah sebuah kondisi yang dipengaruhi oleh usia. Kita lihat ada sebuah perjalanan hidup dari manusia gitu. Ketika lahir, dia jadi bayi. Dari bayi jadi balita. Dari balita jadi remaja. Remaja jadi alay. Alay baru dewasa. Habis dewasa tua. Nah gitu. Dia nggak akan balik lagi ke bayi, nggak bisa. Udah tua ya udah, tinggal tunggu waktunya dijemput sama malaikat maut. Nah itu anak-anak. Kanak-kanak gitu. Sedangkan kekanakan adalah sebuah karakter.
Seperti juga kedewasaan. Kedewasaan itu juga sebuah karakter. Karakter itu apa sih? Karakter itu adalah sebuah sifat bawaan alami yang natural, yang selalu dilakukan seperti itu, karena ada sebuah proses pembiasaan, sebuah proses yang dikerjakan secara terus-menerus. Akhirnya terbentuklah seperti itu. Nah, itu namanya karakter. Karakter tuh ada banyak macam gitu loh. Ada karakternya pemarah, ada karakternya dermawan, ada karakternya gampang nangis gitu. Itu karakter semua tuh. Nah, salah satunya ada karakter kedewasaan. Dewasa, karakter yang dewasa. Ada karakter dewasa, ada karakter kekanakan. Jadi ada bertolak belakang gitu. Bulan ini kita belajar untuk memiliki iman yang dewasa. Disebut iman yang dewasa karena ada iman yang kekanakan. Iya kan? Kan ada lawan-lawannya gitu kan. Ada Tuhan, ada setan, ada surga, ada neraka, ada orang tua, ada anak muda gitu. Nah, disebut iman yang dewasa karena memang ada iman yang kekanakan. Harusnya tuh iman nggak ada sebenarnya. Iman ya iman. Iman ya seperti yang ditulis dalam Ibrani pasal 11 ayat pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Imannya cuma itu sebenarnya. Tapi kenyataannya banyak orang Kristen yang menyebut keinginan pribadinya dengan sebutan iman. Dia doa. Itu sebenarnya keinginan dalam pribadinya gitu. Dalam itu nafsunya dia gitu. Hasrat yang terpendam. Tapi dia nyebutnya itu beriman ketika dia berdoa gitu. Saya beriman supaya begini begitu gitu. Dalam nama Yesus pasti terjadi. Ada yang sampai maksa, dalam nama Yesus dia pasti jadi pacar saya. Saya beriman gitu. Dalam nama Yesus, rumah yang di Cikupa, Lafon, Unit Viridia yang telah saya lepas akan jadi milik saya kembali gitu ya. Nggak gitu. Itu bukan iman. Itu keinginan gua gitu loh. Itu sebuah ya gitu, nafsu pribadi. Tapi dia sebutnya dengan iman. Mentang-mentang dia ngomongnya dalam bentuk doa. Jadi dia bilang iman. Padahal nggak gitu. Tapi karena banyak yang seperti itu sebabnya kenapa saya ngomong ada iman yang dewasa, ada iman yang kekanakan. Banyak orang tuh yang suka bikin deklarasi. Tahu nggak sih? Deklarasi gitu. Kami deklarasikan tahun ini pendapatan naik 3 kali lipat. Amin, makeup artist gitu ya. Depan saya ada makeup artist soalnya. Amin. Oh iya, ada depan 2. Istri saya juga tuh. Semua dideklarasikan. Itu namanya deklarasi, menyebut sesuatu dengan yakin. Terus ada juga yang sambil melakukan deklarasi sambil pakai roti dan anggur perjamuan. Supaya setelah dikonsumsi roti dan anggur ini, ya kan dimakan rotinya, diminum anggurnya, yang sakit jadi sembuh. Yang kesulitan ekonomi tertolong. Yang jomblo jadi punya pasangan gitu karena roti dan anggur perjamuan. Itu roti dan anggur tuh bukan jampi-jampi ya teman-teman ya. Itu bukan sebuah mantra atau sebuah sesajen sakti yang bisa membuat sesuatu yang tidak ada jadi ada. Enggak. Dalam roti dan anggur perjamuan yang kita konsumsi, yang kita makan setiap minggu atau setiap bulan tergantung gerejanya, itu enggak ada kuasa semacam itu. Enggak ada gitu. Enggak ada lu mau makan itu roti sampai 1 paket itu habisin. Nggak ada kuasa apa-apa gitu. Nggak alkitabiah gitu. Nggak diajarin di Alkitab seperti itu. Karena firman Tuhan itu berkata roti dan anggur dalam perjamuan kudus itu adalah lambang. Yang bisa sebutin bareng-bareng sama gue bilang lambang. Cuma lambang. Lambang dari apa? Lambang dari tubuh dan darah Yesus. Yang harus diperingati setiap kali kita melakukan perjamuan kudus itu. Itu cuma lambang. Itu bukan ya lu minum itu jadi kayak mungkin si Yosia tahu Asterix kalau meminum ramuan khusus langsung jadi kuat banget gitu. Ya nggak begitu, bukan itu. Silakan aja sih sebenarnya kalau ada yang mau deklarasi seperti itu ya, pakai roti, pakai anggur, dia bilangnya langkah iman gitu ya.
Kadang gua sama Livi, bukan kadang, pernah gua sama Livi, saking kepengen keluar negeri waktu itu kita sampai ada botol aqua 1 liter kita bolongin, kita tabung, kita bilang ini langkah iman supaya kita bisa pergi ke luar negeri. Langkah iman nih, langkah iman gitu. Nah itu langkah iman gitu, itu langkah iman. Silakan aja kalau ada mungkin gereja kah atau pribadi kalian pengen deklarasi sambil pakai roti dan anggur, silakan gitu, sebelum makan dideklarasikan gitu. Tapi gue cuma mau kasih tahu satu hal, itu tidak alkitabiah. Sekali lagi, deklarasi pakai roti dan anggur enggak alkitabiah. Kita makan roti ini, minum anggur ini supaya kita jadi begini begitu, enggak. Yesus cuma bilang ini, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Untuk diperingati, kita mengingat kalau kita tuh punya Tuhan, sampai ngambil sebuah langkah yang sangat berat untuk jadi manusia, tersiksa, mati, dikuburkan, bangkit. Itu peringatan itu. Bukan ada sesuatu kuasa dalam roti dan anggur gitu. Enggak gitu. Makanya saya bilang, yang melakukan itu silakan, tapi itu enggak alkitabiah. Enggak ada ajaran semacam itu di Alkitab. Dan gue juga nggak tahu, itu entah dari mana ajaran semacam itu. Yang jelas, itu bukan dari Alkitab. Nggak tahu dari mana. Ada lagi yang hobi klaim gitu ya. Saya klaim janji Tuhan, klaim gitu ya. Janji yang mana ya ngomong-ngomong yang diklaim itu ya. Kita kalau lihat, ada yang suka ngomong klaim janji Tuhan, janji yang mana yang diklaim? Janji Tuhan yang di perjanjian lama, itu udah digenapi lewat Yesus. Janji-janji Tuhan di perjanjian lama itu udah digenapi lewat Yesus. Karena perjanjian lama itu kan nubuatan tentang lahirnya juru selamat yang kita percaya namanya Yesus. Bukan berarti kita perjanjian lama nggak berlaku. Enggak, masih berlaku untuk dibaca, direnungkan, dipelajari, dilakukan gitu. Tapi semua yang kayak janji-janji Tuhan di sana yang kayak persembahan-persembahan segala macam itu sudah digenapi lewat Yesus. Jadi harusnya kalau mau ngomong klaim janji Tuhan, harusnya tinggal janji yang pernah diucapkan oleh Yesus dong. Harusnya kan. Janji yang pernah Yesus sebutin nih, ada tentang janji tentang Roh Kudus atau penolong atau penghibur yang ditulis di Yohanes 14 ayat 26. Janji penyertaan hingga akhir zaman yang ditulis di Matius 28 ayat 20, yang aku senantiasa menyertai engkau sampai akhir zaman, itu janji Tuhan juga. Lalu ada yang ketiga, janji kedatangan Yesus kedua kali. Kalian baca aja di kitab Injil, kitab Wahyu. Yesus akan datang lagi gitu. Itu janjinya Yesus. Nah, dan janji yang belum digenapi dari 3 janji ini adalah janji kedatangan Yesus yang kedua kali. Janji tentang Roh Kudus turun, udah turun. Hari Pentakosta yang di Kisah Para Rasul. Penyertaan hingga akhir zaman. Lah ini sampai hari ini kita disertai Tuhan. Sampai akhir zaman, sampai Yesus datang lagi. Jadi janji yang belum datang, yang belum digenapi adalah janji kedatangan Yesus yang kedua kali. Belum sampai hari ini. Harusnya belum ya. Kalian belum ketemu kan ada teman kalian, pendeta atau siapa, atau saya nih, belum tiba-tiba gitu, hilang. Bajunya doang ketinggalan di lantai. Belum kan? Yesus belum datang berarti. Belum datang yang kedua kalinya maksudnya. Jadi yang suka klaim janji Tuhan ini, janji yang mana gitu? Janji Yesus yang datang kedua kali gitu. Janji, kami klaim janji Tuhan gitu. Kayak pengen cepet-cepet Yesus datang gitu. Kalau mau Yesus supaya cepet datang, itu beritakan Injil sampai semua makhluk mendengar Injil. Itu syaratnya. Itu yang ditulis di Alkitab. Sampai semua bangsa, semua suku mendengar Injil, baru tiba kesudahannya. Itu katanya, kata Alkitab. Bukan janji yang minta diberkati, janji membuka tingkap langit, janji menghalau belalang pelahap, janji multiplikasi berkat 30, 60, 100 kali lipat, dengan memberikan perpuluhan ini, dengan memberikan buah sulung, dengan memberikan persembahan ini, itu segala macam. Percayalah Tuhan akan kembalikan 30, 60, 100 kali lipat. Persembahannya kasih ke gereja, tapi nagihnya ke Tuhan. Make sense gak? Orang yang dalam doanya itu cuma minta-minta berkat. Yang dalam doa cuma minta berkat, minta berkat, minta berkat.
adalah ciri-ciri orang yang hidupnya dikuasai kekhawatiran. Bukan berarti orang nggak boleh khawatir. Orang bisa khawatir. Orang boleh khawatir. Gua sama Livi khawatir banget waktu awal-awal pandemi. Gua sama Livi juga khawatir banget waktu gua divonis positif COVID. Khawatir lah. Banyak job yang di-cancel segala macam. Khawatir. Tapi kita serahin kekhawatiran itu sama Tuhan. Ini mah masih khawatir. Tapi kita nggak mau dikuasai sama kekhawatiran. Berarti orang yang suka klaim-klaim berkat-berkat yang tadi itu, kalau boleh disimpulkan adalah orang-orang yang hidupnya selalu khawatir. Hidup berkekurangan. Dia selalu khawatir kalau gua nanti miskin gimana, kalau gua nanti nggak ada duit gimana gitu. Karena minta berkat terus. Dan Alkitab berkata dalam Matius pasal 31 sampai 32, orang-orang yang hidupnya dalam kekhawatiran ini, ditulis di Alkitab, mereka itu disamakan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang hidup dalam kekhawatiran dibilang gini, semua itu dicari oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau kita selalu hidup dalam kekhawatiran, sehingga mempengaruhi doa kita, fokusnya jadi ke kita terus, kita minta berkat melulu, tapi kita nggak pernah mengagungkan Tuhan, nggak pernah membangun hubungan sama Tuhan, pokoknya kita hidupnya dipenuhi dengan rasa khawatir melulu, itu kita akan disamakan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Artinya berarti kita nggak punya Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak ada Roh Kudus dalam hidup kita. Kalian kalau mau menyinggung hati Tuhan, kalau mau bikin Tuhan tersinggung gitu, kalau mau dan kalau bisa itu ya, khawatir aja terus. Minta berkat aja terus. Tapi nggak mau jadi pelaku firman Tuhan. Itu menyinggung Tuhan itu kalau boleh gua bilang ya. Itu menyinggung perasaan Tuhan gitu. Orang dibilang burung yang burung-burung aja nggak pernah bercocok tanam dipelihara Tuhan. Bunga-bunga juga nggak ngapa-ngapain tapi didandani Tuhan dengan segitu indahnya. Apalagi manusia gitu. Tapi udah dikasih tahu seperti pun masih hidup dalam kekhawatiran. Khawatir boleh, sah banget khawatir boleh. Tapi jangan sampai hidup dalam kekhawatiran. Itu mental sebagai anak Tuhan. Lagian juga ini klaim-klaim terus itu udah macam asuransi, tau gak sih? Klaim, terus klaim gitu. Emangnya bayar preminya ke siapa gitu ya? Bayar preminya saya ke Tuhan gitu. Emang lu sanggup bayar premi ke Tuhan? Orang dia udah punya semuanya. Dia udah punya segalanya. Butuh apa? Premi lu mau bayar berapa? Ini contoh iman yang kekanakan. Sedangkan di sini kita diajar untuk dilatih. Di gereja ini, di sini, di home, kita tuh diajar dan dilatih untuk punya iman yang dewasa. Apa itu iman yang dewasa? Kita lihat Matius pasal 17 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah. Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ini salah satu perkataan Yesus. Seru nggak? Lu bisa nyuruh gunung pindah? Pindah. Ada yang ngajarin begini. Iman yang benar adalah bukan soal iman yang sanggup memindahkan gunung. Tapi iman yang tetap percaya pada Tuhan, walaupun gunungnya nggak pindah. Asik ya main kalimat ya, main kata-kata ini asik banget gitu. Kesannya, wah gila main kalimatnya keren gitu. Maaf, tapi salah besar Pak Bos. Salah besar. Gini loh, iman, ajaran tentang iman sebesar biji sesawi yang sanggup memindahkan gunung, itu langsung dari Yesus loh. Yesus yang ngajarin. Yesus mah pribadinya itu nggak iseng kayak gua gitu. Gua mah bisa iseng gitu loh, dibohongin, gitu. Bisa. Yesus, ya masa iya gitu. Ketika ada yang punya iman sebesar biji sesawi nih, ternyata ada nih ketemu orang yang punya iman sebesar biji sesawi, terus dia praktek pindahin gunung. Gunungnya nggak pindah. Dia komplain sama Yesus. Terus Yesus jawabnya gini, ya elah itu kan gimmick doang. Percaya amat sama gituan. Nggak mungkin Yesus jawab kayak gitu. Yesus yang ngajarin kok. Kalau lu punya iman sebesar biji sesawi, lu suruh gunungnya pindah, pindah. Nggak mungkin Yesus melanggar kata-katanya sendiri. Itu nggak mungkin.
Yesus itu, kalau kalian baca dalam Injil Yohanes, Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Yesus adalah salah satu bagian dari Allah itu sendiri yang disebut sebagai firman. Lewat dia, lewat perkataan dia, bumi itu sama isi-isinya jadi. Lihat kitab Kejadian, berfirmanlah Allah. Jadilah terang, jadi terang. Pakai firman. Otomatis kalau Yesus itu adalah firman, pakai Yesus. Makanya semuanya jadi. Jadi kita harus percaya kalau kita punya iman sebesar biji sesawi aja, kita perintahin gunung supaya pindah, pasti pindah. Pasti, itu Yesus udah ngomong. Lalu iman yang dewasanya gimana? Letak kedewasaan imannya adalah ketika lu ngerasa sudah beriman, lalu memerintahkan gunung, sebuah gunung untuk pindah, dan ternyata gunungnya nggak pindah. Lu sabar dan menunggu sampai gunungnya pindah. Karena lu sadar, ternyata iman lu masih belum sebesar biji sesawi. Simpel kan? Yesus ketika ngomong kalau lu punya iman sebesar biji sesawi aja, semua yang pernah gue kasih lihat biji sesawi udah lihat kan ya, ukuran biji sesawi ya, itu cuma kayak pulpen tuh di titik gitu doang ukurannya. Itu Yesus tuh nyindir juga sebenarnya. Berarti nggak ada yang punya iman sebesar itu dari awal. Dari sejak bumi diciptakan kayaknya belum ada orang punya iman sebesar itu. Itu kan sindiran Yesus juga sebenarnya kan. Masalahnya tuh bukan berada pada suruh-suruh gunung supaya pindah gitu loh. Masalahnya tuh ada di timing. Kita suruh gunungnya pindah, tapi tidak pada waktu yang pas. Imannya belum cukup. Imannya belum sebesar biji sesawi. Lu malah nyuruh-nyuruh gunung pindah. Ya nggak pindah. Karena kita harus percaya loh, kalau Yesus yang udah ajarin, pasti pindah. Kalau iman kita sudah sebesar biji sesawi. Kalau gitu ya. Gunung bisa dikatakan sebagai sesuatu yang besar yang menghalangi penglihatan kita untuk melihat lebih jauh. Kalau kalian pernah ke Bandung, pernah ke puncak gitu, pernah kemana lah gitu ya, kalian naik ke atas, kalian bisa lihat gunung gitu. Apalagi kalau gunungnya dekat, maksudnya gunungnya dekat sama tempat di mana kita ada, itu kan kita nggak bisa melihat apa yang di balik gunung. Ada apa gitu di balik gunung. Kita nggak bisa lihat gitu. Nah, jadi gunung bisa diartikan sebagai sesuatu yang besar, yang menghalangi pandangan kita. Kita lihat lagi nih, Lukas pasal 3 ayat 5-6. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Jadi gunung harus diratakan dulu sebelum kita bisa melihat Tuhan. Karena itu kita terhalang sama itu semua. Apa yang membuat kita sulit melihat apa yang sedang Tuhan kerjain dalam hidup kita? Kadang kita suka ngomel, kadang kita suka ngeluh gitu. Kok kita nggak bisa ya kayak si itu, enak loh, tiap bulan bisa traveling ke luar negeri. Sekali traveling bisa 3 minggu, duitnya kayak nggak ada seri gitu. Duit nggak ada seri kan nggak laku ya. Duit kalau ada seri baru laku gitu. Itu yang gua tahu sih. Kita jadi suka banding-bandingin. Padahal kita udah pelayanan, kita udah doa, kita udah baca Alkitab bolak-balik. Kok kita nggak bisa kayak dia? Gitu. Jadi kita sulit ngelihat apa yang sedang Tuhan kerjain dalam hidup kita. Sebenarnya apa yang bisa bikin itu? Bikin kita nggak bisa ngelihat pekerjaan Tuhan? Ya karena ada gunung yang menghalangi penglihatan kita untuk melihat semua pekerjaan yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Karena ada gunung itu dalam diri kita, dalam hidup kita, dalam mata iman kita ada gunung yang menghalangi pandangan kita. Mungkin ada gunung kekhawatiran, gede banget, lu terlalu khawatir sampai khawatir lu segede gunung. Mungkin ada gunung keegoisan. Mungkin ada gunung keterikatan terhadap sesuatu. Lu terikat sama sesuatu sehingga lu nggak pernah maksimal dalam mengikut Tuhan. Mungkin ada gunung hobi. Hobi lu melebihi besarnya Tuhan kalau boleh diomongin. Hobi lu lebih gede daripada Tuhan.
Ya nggak mungkin ya, nggak mungkin lebih gede dari Tuhan. Tapi saking gedenya hobi lu, sampai menutupi penglihatan lu untuk melihat Tuhan. Mungkin ada gunung berhala yang lain. Nggak tahu apa yang lu sembah selain Tuhan. Apa yang lebih lu pentingin daripada Tuhan. Tuhan nggak berada di posisi nomor 1 dalam hidup lu. Nah itu berhala. Dan gunung ini pasti besar. Nggak mungkin nggak besar. Nggak mungkin nggak besar. Namanya juga gunung gitu kan. Kalau pendek mah gundukan namanya. Lebih pendek dari gundukan, polisi tidur. Kalau mau pakai iman untuk pindahin gunung, kalau kalian beriman gitu ya, iman sebesar sesawi dan lu pengen praktek pindahin gunung, harusnya yang dipindahin itu bukan Gunung Semeru, Gunung Rinjani, Gunung Sahari, bukan gunung itu yang dipindahin. Ini loh, gunung-gunung yang tadi itu loh, gunung-gunung kekhawatiran, gunung-gunung egois, gunung-gunung berhala, gunung-gunung hobi. Harusnya gunung itu yang lu pindahin pakai iman lu. Gunung yang menghalangi kita melihat kebaikan Tuhan, harusnya itu yang lu pindahin. Kalau kita mau memindahkan gunung-gunung ini dari hidup kita, kalau kita mau dan kita ambil tindakan untuk memindahkan gunung ini dari hidup kita, di situ terbukti kalau kita punya iman yang dewasa. Di situ. Karena kita mau sacrifice gitu, kita mau sangkal diri. Enggak, ini enak sih, hobi gue ini enak sih, tapi bikin gue jauh dari Tuhan, minggir gitu. Enak nih. Tapi gimana ya, khawatir. Tapi gue percaya Tuhan gue lebih hebat. Minggir gunungnya. Itu yang harus disingkin tuh gunung-gunung itu harusnya. Nggak ada orang yang hidupnya nggak khawatir. Nggak ada. Tapi jangan memilih hidup dalam kekhawatiran. Mungkin ada yang hidupnya lagi sukar gitu. Tapi jangan memilih hidup dalam kesukaran. Mungkin ada yang hidupnya sedang marah. Tapi jangan memilih untuk hidup dalam kemarahan. Lu berhak marah kalau lu diganggu. Lu berhak marah kalau lu benar-benar perlakuan gak adil. Tapi jangan sampai marah itu menguasai kita. Semua itu dihidupi oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Dalam hidup kita mungkin dan pasti ada gunung yang mengganggu penglihatan kita melihat Tuhan dan bisa membuat kita capek berusaha melihat Tuhan. Capek gua udah berusaha lihat gitu. Nggak bisa juga. Nah, gara-gara gunung. Jadi kita nggak bisa gitu. Sampai kita capek. Capek lah, udahlah. Males lah. Nggak ada Tuhan-Tuhanan lagi. Nggak ada gereja-gerejaan lagi. Gara-gara gunung itu. Firman Tuhan berkata, ratakan gunung itu. Kalau kita mau menghampiri Tuhan, lalu kita menemukan lembah, sebuah lobang besar, yang membuat langkah kita terhenti dalam perjalanan iman kita. Kemudian membuat kita takut, karena lobang yang di lembah itu sangat besar. Firman Tuhan berkata, timbun lembah itu. Sambil berjalan mungkin ada aja orang yang mempengaruhi kita dengan ajaran sesat. Sehingga jalan kita jadi berliku-liku nggak jelas. Belok sana, belok sini, muter, naik, turun gitu. Intinya kita jadi lama banget sampai ke Tuhan. Firman Tuhan, luruskan jalan itu. Jangan mau dibelok-belokin. Iman yang dewasa juga berbicara tentang pengorbanan. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sebagai orang tua mungkin rela kasih nyawanya buat anaknya kalau memang anaknya kayak butuh ditolong dan menyangkut nyawa. Tapi siapa yang mau kasih segitunya, sekasih nyawa ke temen? Orang baik mana yang mau kasih sampai nyawanya dikasih ke temen? Makanya dibilang nggak ada kasih yang lebih besar. Lu bisa kasih nyawa lu buat orang yang nggak ada hubungan darah sama lu. Dalam perjalanan iman kita, mungkin kita bertemu dengan orang yang tersesat. Kita lagi jalan nih, kayak bulan lalu kita udah bilang perjalanan iman. Kita lagi berjalan dalam iman kita. Mungkin nanti kita akan ketemu sama orang yang tersesat hidupnya. Dia nyasar gitu dalam jalan hidupnya. Dia nggak tahu mesti ngapain gitu, kayak orang linglung gitu, bego atau gimana gitu. Dia bingung pokoknya. Hidupnya tuh kosong. Ketika kita melihat orang itu, miliki kasih untuk membantu orang itu. Untuk bantu orang itu menemukan lagi jalan yang benar. Didik dia. Ajarin dia, mentorin dia.
Kalau kalian bingung caranya, gampang. Tiru aja apa yang gue lakuin ke kalian gitu ya. Ngechat gitu, WA gitu. Nanya-nanya. Coba aja dimulai dari itu. Itu gampang kan harusnya, kan nggak susah. Itu sebabnya kenapa ketika kita mau mencapai Tuhan, nggak pernah dibilang caranya tuh harus terbang. Terbang gitu. Tapi disuruh berjalan. Kita jalan. Karena Tuhan ada rencana indah bukan saja untuk satu pribadi yang diselamatkan. Tuhan nggak punya cuma rencana untuk nolong gua dalam seluruh kehidupan gua. Gua ditolong Tuhan dulu. Tahun 95 gua ditolong Tuhan. Gua dikasih satu hati yang tiba-tiba bisa cinta Tuhan. Tapi rencana Tuhan bukan, rencana Tuhan kasih gua hati seperti itu bukan untuk nolong gua saja. Enggak, tapi Tuhan tahu dalam perjalanan hidup gua dari tahun 95 sampai hari ini, gua akan ketemu orang-orang yang bisa gua bantu dan bisa gua tolong. Akhirnya, satu pribadi yang diselamatkan ini menyelamatkan pribadi yang dia temui dalam perjalanan imannya. Lalu, satu orang yang nolong dan satu orang yang ditolong ini bersama-sama menyelamatkan pribadi yang lain lagi. Sehingga jumlah orang diselamatkan yang dimulai dari satu orang bisa bertambah dan bisa berkali lipat ganda. Ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100 kali lipat. Iman yang dewasa bukan bicara tentang meminta berkat. Iman yang dewasa berbicara tentang menjadi berkat. Selamat menjadi berkat, selamat berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Amin.